Ya, minasan konnichiwa. Genki desu ka? Mochiron genki desu yo ne. Ketemu lagi dengan saya Angga Sensei ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bab 9 ya, minasan. Udah sampai bab 9 aja ya. Ya, minasan udah sampai bab 9. Kemarin bab 8 ya. Video yang kemarin bab 8, sekarang bab 9. Oke. Bab 9 ini akan membahas apa? Oke, kita lihat bersama-sama. Ayo. Shoni, mite mimashou. Ya, pada bab kali ini ya, kita bisa lihat di sini. Pada bab kali ini kita akan membahas tentang penggunaan partikel ga ya. Udah masuk nih ga nih ya. Memang dalam bahasa Jepang itu ga itu bermacam-macam cara penggunaan ya. Tapi yang untuk kali ini saya akan terangkan itu ada beberapa cara pakainya ya. Oke, kita perhatikan ya. Oke, yang pertama nih, partikel ga ini biasa digunakan untuk menyatakan suatu kesukaan, kemampuan ya, kesukaan, lalu kemampuan ya, terus pemahaman, lalu ada atau tidak ada terhadap suatu objek ya. Oke, langsung saja ya. Contoh kesukaan tuh kayak gimana? Nih lihat nih. Contoh kesukaan ya, kata benda ya, lalu partikel nyawa, kata benda lagi, lalu partikel ga. Nah, di sini ada suki dan kirai atau sukijari maseng. Terserah minasan mau pakai yang mana ya. Kalau sukijari maseng berarti tidak suka gitu. Kalau kirai memang tidak suka atau lebihnya lebih ke benci seperti itu. Ya. Oke, contoh kalimatnya kayak gimana? Mari kita lihat. Watashi wa sakura ga suki desu. Nih. Watashi wa sakura ga suki desu. Saya suka bunga sakura. Contohnya. Atau misalkan minasan mau bilang ke cewek nih ya kan, saya suka kamu. Jadinya gimana? Watashi wa anata ga suki desu. Watashi wa anata ga suki desu. Saya suka kamu. Tuh kan. Lalu untuk ininya gimana? Yang kirainya sama. Watashi wa sakana ga kirai desu. Watashi wa sakana ga kirai desu ya. Saya tidak suka ikan, atau saya benci ikan gitu ya. Mungkin dia alergi gitu, kalau makan ikan langsung bentol-bentol gitu, atau kena penyakit apa gitu kan. Jadi watashi wa sakana ga kirai desu. Saya benci kamu, saya nggak suka sama kamu. Bilang aja watashi wa anata ga kirai desu kayak gitu ya. Oke, contoh kemampuan. Kemampuan itu apa sih? Maksudnya ya, kemampuan itu kita tuh pandai atau tidak kayak gitu ya, maksudnya kayak gitu. Itu kan kemampuan, mampu ya. Oke, lanjut kita. Kata benda ya, partikel wa ya, lalu jozu atau heta. Oke, kata benda ya, partikel wa, jozu atau heta ya. Jozu pandai, heta bodoh atau tidak pandai ya. Contoh kalimatnya, watashi wa nihongo ga jouzu desu. Sumimasen. Sensei wa nihongo ga jouzu desu. Ne? Sensei wa nihongo ga jouzu desu. Guru pandai bahasa Jepang. Misalkan mau ganti, misalkan namanya siapa? Ayah kamu atau ibu kamu, ya kan? Haha wa nihongo ga suki desu, atau Tosan wa nihongo ga suki desu, atau Tosan wa nihongo ga jouzu desu. Itu bebas. Kalian mau ngomong apa ya? Pola kalimatnya seperti ini ya. Terus watashi wa eigo ga heta desu. Watashi wa eigo ga heta desu. Ini wa saya tidak pandai bahasa Inggris gitu ya. Atau saya bodoh bahasa Inggris gitu ya. Oke, contoh pemahaman. Pemahaman itu apa sih? Ngerti tidak ngerti, itu namanya pemahaman. Paham atau enggak gitu ya. Kita lihat sama sebenarnya ya. Pola kalimatnya kita bisa lihat sama sebenarnya. Pola kalimatnya sama saja. Oke, kita lihat kata benda ya, lalu partikel wa, kata benda lagi, baru isinya wakarimas atau wakarimaseng. Nih, wakarimasu atau wakarimaseng. Contoh kalimatnya gimana? Lihat. Watashi wa hiragana ga wakarimasu. Watashi wa hiragana ga
wakarimasu. Saya mengerti hiragana, ya. Atau saya mengerti bahasa Inggris, jadinya gimana tuh? Watashi wa eigo ga wakarimasu, tuh ya. Terus kalau tidak mengertinya gimana? Ya tinggal ganti saja wakarimasu jadi wakarimasen, ya. Watashi wa kanji ga wakarimasen. Watashi wa eigo ga wakarimasen. Saya tidak mengerti kanji, saya tidak mengerti bahasa Inggris, kayak gitu, ya. Selanjutnya ada atau tidak ada, ini untuk kata benda sebenarnya. Karena di bahasa Jepang ada dua ya. Ada arimas, ada imas. Kalau arimas itu kata bendanya mati, tapi kalau imas kata benda hidup. Ya, untuk yang bab ini kita bahasnya tentang yang kata benda yang mati ya. Arimas, arimaseng. Ya, kita lihat contoh kalimatnya. Watashi wa okane ga arimasu. Watashi wa okane ga arimasu. Saya ada uang atau saya punya uang. Ya, segi watashi wa yakusoku ga arimasen. Watashi wa yakusoku ga arimasen. Saya tidak ada janji. Yakusoku janji. Arimasen tidak ada, berarti saya tidak ada janji. Watashi wa anata to yakusoku ga arimasen. Ya, watashi wa anata to yakusoku ga arimasen. Bisa tuh kita mix dengan pola kalimat yang sudah dipelajari. Oke? Segi pola-pola kalimat di atas ya bisa dikombinasikan dengan beberapa kata ya seperti sukoshi, taksang, zengzeng, amari atau totemo. Bisa minasang mix dengan ini, ditambahin maksudnya ya, kayak gitu. Contohnya ya kita lihat nih. Watashi wa kanji ga sukoshi wakarimasu. Ya. Watashi wa kanji ga sukoshi wakarimasu. Saya sedikit mengerti kanji. Jadi yang kalimat yang ini nih, kata-kata yang ini ya. Kata-kata yang ini ya saya blok nih ya. Ya, ini ya sebelum ininya, sebelum kalimat atau kata terakhir. Jadi misalkan belakangnya wakarimas, arimas, jozu itu sebelumnya. Ya. Selanjutnya watashi wa okane ga taksang arimasu. Ya, watashi wa okane ga taksang arimasu. Amin ya. Saya ada atau punya banyak uang. Karena taksang artinya banyak. Ya. Sugi sensei wa nihongo ga totemo jouzu desu. Ya. Sensei wa nihongo ga totemo jouzu desu ya. Guru sangat pandai bahasa Jepang. Guru sangat pandai bahasa Jepang. Jadi totemo jouzu desu. Ya. Sugi watashi wa sakana ga amari suki ja arimasen. Watashi wa sakana ga amari suki ja arimasen. Jadi saya tidak terlalu suka ikan. Seperti itu. Segi watashi wa eigo ga zenzen wakarimasen. Watashi wa eigo ga zenzen wakarimasen. Saya sama sekali tidak mengerti bahasa Inggris. Nih, minasan, ingat biasanya amari zenzen di bab yang ini itu pasti belakangnya negatif. Amari skijarimasen, amari takakunai desu, amari berijarimasen. Amari misalkan hansamu jarimasen, kayak gitu ya. Oke. Zenzen juga sama ya, tapi nanti kalau minasang udah di Jepang ya, udah makin tinggi levelnya, zenzen itu biasanya bisa dipakai bentuk positif ya. Itu nanti ya, nanti. Ya, skoshi jutsu ya. Perlahan sedikit demi sedikit ya. Nanti kita pasti pelajari ya. Ya, sugi. Bentuk kara. Karena, bukan dari ya. Kalau yang minasang udah pelajari itu kan bentuknya dari. Bener ya? Bentuknya dari, ya kan? Shichiji kara Goji made, ya kan? Tokyo kara Osaka made, kayak gitu ya. Ichigatsu kara Gogatsu made, kayak gitu ya.
yang minasang udah pelajari ya. Nah kalau yang ini bentuknya artinya karena ya. Jadi pola kalimat ini berada di akhir kalimat ya, dia paling akhir ya. Terus jika kalimatnya ada terusannya, ada lanjutannya ya kan, biasanya sebelum koma. Kalau udah kalimat terakhir tak kara titik. Terus kalau misalkan ada terusannya biasanya sebelum koma kayak gitu ya. Jika nih bedanya ya, jika di depan kata kara ya, di depan kata kara ini saya kasih klik sudah ya. Oke, di depan kata kara ini ya, blok ya. Di depan kata kara ini atau tempat atau waktu, maksudnya gimana? Contohnya tadi tuh Tokyo ya, Tokyo Osaka itu kan nama tempat ya. Tokyo kara Osaka made, biasanya kara made kayak gitu biasanya ya. Terus waktu itu apa? Jam ya kan, bulan, hari ya kan. Misalkan Getsuyo bikara Nichiyo bimade gitu kan, kayak gitu ya. Itu biasanya waktu, itu artinya dari. Tapi kalau kalimat atau kata sifat atau kata kerja misalkan kayak gitu, jadi artinya karena. Oke ya, ingat ya minasang ya, tempat atau kata waktu maka artinya menjadi dari, artinya menjadi dari. Ini saya blok nih biar minasang jelas nih ya. Oke, contohnya kayak kalimat atau kata bebas ditambah kara terus langsung kalimat lagi. Contohnya gimana? Kayak gini. Isogashi desu kara terebi o mimasen. Nih. Isogashi desu kara terebi o mimasen. Karena sibuk tidak menonton TV atau tidak menonton TV karena sibuk gitu ya. Sugi, jikan ga arimasen kara saka o shimasen. Jika enggak arimasen kara saka o shimasen ya. Karena tidak ada waktu tidak bermain bola, atau tidak bermain bola karena tidak ada waktu kayak gitu ya. Kalimat tanyanya gimana? Oke, kalimat tanyanya pasti pakai doste. Nih kalau mau nanya tuh kenapa gitu ya. Kayak gini, oke? Doste ya, lalu kalimatnya apa? Bebas ya. Lalu partikelnya ka, tanya, udah pasti ya nanya ya. Oke, contoh kalimatnya nih. Doste sakao shimasen ka? Doste sakao shimasen ka? Kenapa nggak main bola? Misalnya gitu. Terus jawabannya ya, ini saya kasih nih, ini pertanyaan. Bentar, biar lebih jelas nih ya. Ya, ini jawaban. Nah ini jawabannya nih, biar langsung jelas ya. Nih, doste sakao shimasen ka? Kenapa nggak main bola gitu ya. Terus jawabannya, jika nggak arimasen kara, karena tidak ada waktu. Misalkan lagi, doste terebio mimasen ka? Kenapa nggak nonton TV? Isogashi desu kara. Misalkan terus doste misalkan gohan o tabemasen ka? Doste gohan o tabemasen ka? Onaka ga ippai desu kara, karena udah kenyang gitu. Pasti ada karena. Ya, ingat bahasa Inggris, bahasa Indonesia pasti karenanya di depan ya. Karena, because gitu ya. Nah, kalau ini karanya di belakang, karenanya di belakang, makanya harus ada tuh karanya. Ya kalian artinya karena tapi karanya nggak ada. Misalkan jika nggak arimasen kara gitu ya. Kalau jika nggak arimasen tidak ada waktu. Ya karena ditanya doste kenapa? Pasti jawabannya karena. Kayak gitu ya.
Oke, nah ini saya kasih ini. Ingat, jika ditanya doste, pastikan jawaban harus diakhiri dengan kara. Wajib, bilang ya. Doste sakao shimasen ka? Jika enggak, rimasen kara. Doste terebi yo mimasen ka? Isogashi desu kara. Nih, nasang. Jadi ulang lagi ya, seperti yang saya bilang, nggak bosan-bosan. Ulang lagi video saya, video pembelajaran ini berkali-kali. Jika tidak ada yang tahu, boleh tanya ke saya. Nih, nasang. Nihongo benkyou ganbatte kudasai ne. Ja, kyou no jugyo ga owarimashita. Ja, minasan, otsukaresama deshita. Ja, mata.